timeline ya. Oh iya, timeline biar ingat. Nanti sosialisasi tanggal 28 Mei. Terus paralel running itu Juli sampai dengan September. Addendum tuh yang Pak Pepen tadi sampai bulan Juni ya, Pak? Ya. Terus UAT itu 29 sampai dengan 7 Juni. Terus migrasi data, perapihan data itu tanggal 8 sampai 15 Juni. Evaluasi menyeluruh itu evaluasi, technical documentation, training itu 16 sampai dengan 19. Terus target launching itu 22 sampai 30. Iya, oke. Launching bisa mundur kalau misalnya ada blocking dari mungkin migrasi data ya. Agak lama dia. Iya. Tapi targetnya masih di bulan Juni, masih aman sih. Iya. Mudah-mudahan segala apa yang kita rencanain dapat dimudahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yayasan dapat sukses mengimplementasikan ERP yang berguna bagi kegiatan yayasan sehari-hari. Belum ditutup ya? Belum. Masih ada ini nih, mau dibahas nggak? Apa ya, Bu? Ya Pak, kalau sebelum ditutup itu nanti Ya. time schedule-nya dibuatkan di Excel, nanti dikirim di grup ya Pak, sebagai reminder kita aja. Siap. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain mau ditanggapi? Sosialisasi 28 Mei. Ini rundown yang ini mana? Rundown yang OE nggak di sini. Apa, Pak? Rundown OE. Rundown OE. Ya kan negosiasi harga lagi. Nggak perlu. Oh, gimana tuh, Bu? Nanti aja lah. Nanti di sini. Nanti aja. Wah, siap. Oh, gitu. Nanti di bulan Juni aja dibahas lagi, karena itu kan tentunya masih ada administrasi yang mesti dilengkapi, misalnya nanti mesti pakai surat pengajuan, apa berita acara segala macam gitu kan. Nanti ketemu lagi. Pak Pepen, mantap. Gitu. Sukses dulu aja implementasinya, Bu. Iya. Jadi suatu kegembiraan bersama, Bu ya, bagi saya juga sebagai analis, Pak Pepen, developer dan yayasan, kita sama-sama bisa implementasiin. Terus ada retensinya kan? Ada kan? Ada. Nanti kan ada masa maintenance tuh, Pak Pepen masih terus-terusan ini sampai retensinya keluar. 3 bulan. Sampai 6 bulan. 6 bulan akhir tahun berarti. Oh, Pak Jul. Ditutup dari TU minta tampilan di TU-nya dong, Pak. Iya, TU pada pengen lihat terus. Penasaran ya Pak Juki ya? Pengen apa, Pak? Maaf. Untuk tampilannya yang untuk bagian TU. Dashboardnya TU mungkin ya, depannya Ya, kayak apa? biar bisa di-share ke Pak Joki ke TU. Nanti ada yang itu kan Pak ya, trial program kan Pak ya? Ada Pak itu. Ada training, terus ada sebelumnya UAT juga Pak nanti. Nah, training dulu melibatkan semua TU kan, bukan dari artinya bukan saya aja kan? Artinya semua TU. Pak, semua. Harusnya semuanya. Ya Pak, baiknya semua Pak. Ya kalau mau semua nggak apa-apa, kalau mau disampling juga nggak apa-apa juga Pak. Semuanya aja Pak. Oh siap. Iya. Iya, saling melengkapi. Saling melengkapi Pak. Siapa ya Pak? Kalau semuanya ntar kalau saya tambahin nama yang melebar. Trainingnya semua, tapi UAT-nya sebagian aja, nggak usah semua. Ya, betul. Itu berdua aja tuh. Training semua, tapi intinya itu sebagian aja. UAT-nya misalkan berapa orang, 2 orang, 3 orang gitu. Betul Bu. Sampling flow aja sih Pak. Dia kalau udah benar 1 apa 2 itu udah mewakili gitu, untuk di testing. Ya Pak, minta lihat tampilannya Pak, sebentar aja Pak. Pak Pen? Ya. Pak, dicolong diunjukin Pak. Maaf, kalau bisa. Mau di screenshot. TU, punya unit. Start dulu. Di yang TU aja Pak. Iya, TU aja. Nanti masuk ke akuntansi aja Pak. TU inputannya apa aja Pak? Yang buat akuntansi aja Pak. Nanti yang buat SPP. LPJ. SPP. SPP Advance. LPJ, perbaikan sama SPP ya. Itu aja Pak. Oke, kalau perbaikan dulu nih yang ini.
Ya, nanti ada tampilan kayak gini, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ada input perbaikan, tinggal input perbaikan di sini, Pak. Create apa perbaikannya, misal apa nih, lampu mati gitu, Pak. Nah, Bapak tinggal, nanti kalau Bapak loginnya user unit, langsung otomatis unitnya unit, langsung ke unitnya masing-masing, Pak. Ya, siap. Jadi nggak usah dirubah. Nah, kalau misal Bapak tinggal cukup save aja nanti di sini, Pak. Nanti sudah tampil di bagian PP, Pak. Ya. Nanti kalau misal di bagian PP-nya sudah mulai dikerjakan, akan digeser ke in progress. Siapa yang menangani nanti, Pak? Nanti bagian PP akan menunjuk siapa usernya di sini, Pak. Penanggung jawabnya nanti karyawannya. Timnya PP, Pak. Dan kita nanti tahu ya, Pak? Tahu, Pak. Bapak tahu semuanya, Pak. Jadi Ya. statusnya di sini beres atau belum kelihatan di sini, Pak. Nah, Bapak bisa tampil di sini. Lampu mati, misal. Statusnya scrap, repair, atau in progress. Nah, di sini kan kemarin sudah ditambahkan juga statusnya, Pak. Ada komplain juga, Pak, kalau misal belum beres, Pak. Ya, betul. Nah, Bapak tinggal. Nah, terus kalau misal ada Bapak perlu ngirim foto juga bisa kirim di sini, Pak. Kirim foto, misal fotonya foto yang rusaknya di mana, Bapak bisa tambahkan, Pak, di sini, Pak. Ya, ya. Nah, contoh dokumen dari sini, misal. Nah, tinggal di attach, Bapak kirim aja message-nya, Pak. Lampu mati, tambahkan foto bisa, Pak. Gitu, Pak. Nah, ini di sini. Jadi tulisan Bapak ada tercatat di sini semuanya, Pak. Ya. Gitu, Pak. Ini yang untuk maintenance. Kalau ada barang yang harus dibeli, nanti ada informasi ke stock request-nya, Pak. Ke bagian inventory. Nah, di sini ada stock request. Oh, lampu mati. Berapa yang harus dibeli? Jumlahnya berapa gitu, Pak. Nanti ketahuan harus dibeli. Itu bagian PP yang ngisi. Ya, nanti kalau misalkan jadi gini, unit melakukan pelaporan bahwa ada kejadian kerusakan. Ya kan, Pak? Nanti dari PP survei, oh ini lampunya mati harus diganti. Nanti PP yang ngisi barangnya, Pak. Ya. Nah, nanti balik lagi ke unit, confirm ini harus dibeli. Nah, masuk ke bagian pembelian ke Pak Adi nanti, Pak. Gitu ya, Pak. Oke. Yang ACC barang dibeli atau tidak sekolah, Pak. Kepala unit itu nanti ACC dulu untuk beli dari staffnya. Nanti ACC beli tetap ujungnya Pak Adi dan bagian anggaran. Oh iya. Gitu kan, Pak. Tapi diketahui oleh TU ya. Iya, Pak, Ya, betul. Ya. Oke. Lanjutnya nanti ke unit di sini, Pak. Untuk yang budget. Awalnya budget kan sudah disepakati, diupload secara otomatis ya, Pak ya. Ya. Kita lihat dulu budget. Nah, ini contoh-contoh budget yang ada di sudah pernah dibuat. Contoh ada diklat dan lain sebagainya, Pak. Nanti tinggal upload saja ini. Yang upload Excel nanti unit juga. Tapi template-nya sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan. Jadi berupa COA dan nama semuanya nanti tinggal ngupload semuanya. Oh, siap. Masing-masing Mati semua itu, Pak. unit. Bagian anggaran tinggal approve aja dari semua budget, Pak. Nah, jadi supaya ketahuan di sini siapa yang mengajukan operating unitnya, Pak. Kalau diajukan sama Pak Jul semuanya Pak Jul karena unitnya yayasan. Jadi nanti takutnya yayasan semua, Pak. Ya. Oke. Kita lari ke advance unit, Pak. Nah, di sini pada saat login unit otomatis akan ngunci ke unitnya masing-masing, Pak. Nah, budgetnya juga akan relasi dengan unit yang di atas. Nah, ini nilai yang boleh diajukan berdasarkan budget yang sudah diupload, Pak. Iya. Nah, contoh ini remaining budget berapa? 22 juta sudah direalisasi 22 juta. Nolnya ini nggak bisa diajukan lagi, Pak. Gitu. Jadi kalau sudah habis tidak bisa.
Nah, contoh kita coba budget yang lain. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misal nanti budget ini akan advance ini akan mengacu ke budget, Pak. Ke budget. Dari advance unit ini sama ketentuannya. Kalau ada di unit ada advance 3 advance yang belum dipertanggungjawabkan, di sini kan ada status, Pak. Ada paid, ada LPJ, ada draft. Kalau paid itu baru dibayarkan advance-nya, tapi belum LPJ. Jadi kalau misal ada 3 advance yang belum diselesaikan, itu nggak bisa advance lagi, Pak. Jadi kaku nih. Ya? Ya. Aturannya seperti itu, Kaku, Pak. Pak, emang. Waduh. Jadi Sistem ntar yang nagih. Nah, jadi nggak ada toleransi lagi di sini, harus diselesaikan dulu, Pak. Jadi akalin pakai penggantian sih itu. Ya nggak boleh, katanya ntar Pak Jul yang ngecek. Penggantian laporan dulu ke pengurus nih penggantian itu. Halo, Assalamualaikum. Baik, Pak, itu nanti yang teknis yang 3 Iya, Pak Pri. Aku masih meeting. yang mengajukan lebih dari 3 itu karena sistem itu mungkin lewat apa misalkan khawatir ada beberapa kegiatan yang berdekatan. Nah, itu kan perlu diantisipasi juga. Mungkin di unit SD yang banyak, misalkan field trip dari beberapa jenjang, dia harus mengeluarkan beberapa advance. Bulan yang sama gitu jalan-jalan. Karena kegiatan yang padat gitu. Baik. Di budget itu bisa diajukan secara parsial, Pak. Kalau jadi sebaiknya apa yang diajukan advance itu yang memang waktunya memang advance itu kan sebenarnya pinjaman sementara yang waktunya tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau kira-kira waktunya terlalu lama jangan diajukan. Kalau misal dalam satu budget ada item yang banyak seperti survei, pembelian dan lain-lainnya, ajukan per itemnya saja, Pak, yang urgent segera akan dilakukan pembelian supaya advance-nya tidak gantung di sini, Pak. Nanti lama-lama pada pinter deh. Gitu. Jadi unit bisa ada itu. Bisa Ali, lah, Pak Ali. Pak Itu kan Jogi. pada kreatif kok. Iya, betul Pak, setuju, Pak. Kirain rumusnya menggunakan sistem itu due date-nya misalkan kalau dia masih toleransi batas maksimal LPG-nya misalkan 12 hari atau 14 hari, dia masih bisa dibuka. Kalau kecuali yang udah lewat batas, ya dia udah ngunci gitu. Itu ada due date-nya, ada tanggalnya. Ya. Jadi harus diisi tanggal kapan harus selesai. Masa tidak lewat tanggalnya nanti kalau misalnya kira-kira akan lama ya agak dilonggarin misalnya gitu. Ya. Ntar mainnya di UIT ini, ntar UIT-nya Pak Juki sama Pak Rizky. Oke, sementara itu aja dulu deh. Siap, Pak. Ya. Oke, silakan lagi Pak Rizky. Saya kembalikan lagi Pak Rizky. Dari saya udah, Pak, itu saya hanya manage buat nanti kita sampai launching, kita siapin barang. Saya minta tolong Pak Pepen yang tolong disiapin technical documentation sama technical migration data ya, Pak. Yang Pak Rizky, yang tampilan-tampilan kayak kita itu belum muncul ya, misalnya tampilan voucher, tampilan bentuk voucher, pengajuan tetap tampilan bentuk voucher gitu. Jadi nggak berubah kebiasaan misalnya. Dari kita udah berubah begitu, Pak, sama Odoo-nya. Disimplified begitu. Bapak? Oke aja Mas saya. Jadi emang gini Pak Jul, lompat gitu tuh emang agak lompat dari kebiasaan. Makanya memang ada beberapa trik di pembuatan software tuh dikasih middle dulu tuh, nggak boleh jauh-jauh dari UX-nya sebelumnya kan. Baru kita lompat ke yang ini. Tapi karena memang Odoo-nya udah agak beda banget,
Jadi formatnya format Odoo tuh Pak, yang kemarin Pak Pepen nunjukin. Cuma makanya nanti pelabelan itu boleh kita kritisi ke Pak Pepen, misalnya Pak ini namanya ini namanya ini, boleh Pak. Berarti mainnya di label aja ya, tapi tampilan Label, nggak bisa Pak. ya? Betul Pak, di label. Nanti dari user mau usul apa, kita nanti akomodir kalau misalnya memang nge-blocking dan nggak menyimpang dari ini ya. Itu boleh nanti pas di UAT gitu. Terus secara tampilan udah framework-nya Odoo seperti itu Pak. Agak kaku memang kalau ERP. Kayaknya nggak masalah kan? Tadi menurut Pak Jul apa yang agak bingung? Ini Bu tata letaknya gitu. Tata letaknya biasa voucher begini, biasa begitu. Begini lagi. Iya. Apa-apalah. Harus yang penting kan bisa paham. Yang penting kan paham itu. Lama-lama benar-benar berubah jadi. Iya. Karena pasti ada adaptasinya dulu. Adaptasi betul. Oke, nanti sebisa mungkin Pak Pepen menyesuaikan ke labelnya nanti Pak Jo. Ya mainnya label berarti label ya betul. Kalau tata letak itu UI UX-nya sudah seperti itu di ERP khususnya di Odoo ya. SAP apalagi gitu. Malah kita banget itu. Kecil banget itu. Jadi kita harus ngikutin dia gitu ya. Kita harus ngikutin dia Pak. Kebalik. Iya Pak. Udah standar ERP sih Pak itu. Kalau Bapak di SAP juga gitu standar. Iwan tanya, Pak Rizky tanya Pak Rizky. Silakan Pak. Nanti pada saat testing, ya mulai berapa? 28, tanggal berapa itu? Testing itu tanggal 29 sampai tanggal 7 Pak. Oke, 29 tinggal kan. Itu kan dibagi-bagi itu nanti ya, dibagi-bagi. Iya Pak. Iya Pak. Bayangan saya tuh nanti kayak tadi tuh dari login username, login password dan seterusnya ya. Sesuai bagian atau porsinya atau wewenangnya. Pertanyaan saya adalah, kita ngertinya saya sebagai tes, yang mentes misalnya, taunya benar atau salah gimana Pak Rizky? Nanti kita kasih itu Pak, nilai yang harus diharapkan berapa, tadi kan ada tuh Pak, yang ini saya ini contohnya, sebentar saya tes lagi Pak. Yang dari saya kasih itu, iya nih. Nah ini Pak, ini nanti ada hasil yang didapat apa, yang diharapkan apa nih Pak, output yang diharapkan, output yang diharapkan apa, harusnya keluarnya apa, misalnya gitu. Hasil yang diharapkan udah muncul ya, udah given ya. Yang didapat, yang given. Yang diharapkan misalnya 10, yang didapat 8, berarti hasil uji cobanya ditolak. Gitu Pak. Terus Bapak masukin apa, output yang diharapkan harusnya keluar 10, tapi yang didapat 8 Pak, maka hasil ujinya ditolak. Ntar ada keterangannya buat Pak Pepen apa, ganti ini misalnya gitu. Harusnya ini. Tapi kalau begini aja sih udah cukup sih. Kita terima aja kan. Ini nanti saya buatin Pak, saya buatin. Ya, 1 sampai berapa tuh kira-kira? 1.000 ada. Kenapa Pak? Ini 1 doang kan, sampai 1.000 Pak. Ini kan ini nomor 1 nih, 1 login. 2 apa, 3 apa, 4 apa. Iya. Sampai berapa? Sampai 1.000 kan? Enggak lah. Enggak. Oh, enggak. Si flow-nya si bagian itu aja Pak. Dia login, dia ngecek approve gitu kan ya. Kalau Pak Jul kan. Terus ngecek approve, ngecek approve. Intinya kita terima aja kan ya. Terima aja. Iya. Enggak jalan itu. Klik ini misalnya gitu di deskripsinya. Klik ini gitu, Pak. Nanti prosedurnya apa? Input. Data masukannya apa? Saya kasih tahu ntar. Masukkan angka sekian gitu, Pak. Oh, oke. Ya kan nanti disebut dituliskan apa dipandu kan itu kan ya. Jadi ada panduannya, Pak. Tapi juga saya kan mungkin keterbatasan pengetahuan di internal juga. Experience kan nggak bohong ya. Jadi nanti sama si UAT itu sama si user bilangin enggak Pak, output yang diharapkan begini Pak. Ya udah ntar Nah, itu yang saya maksud itu di situ. Itu kan berarti kan masalah tes itu kan benar atau salah kan ya. Nah, itu betul Pak. Benarnya itu apa gitu loh. Gak ada abu-abu Pak, benar salah doang. Ini masih bisa didiskusiin Pak, yang output diharapkannya sama data masukannya. Itu makanya saya minta saran juga dari user juga gitu. Oke, makasih Pak. Ya, jadi Pak. testing setiap fungsi ya?
Stashing setiap fungsi, setiap user role, setiap entity, Pak. Setiap entity, setiap fungsi. Jadi fungsinya ngikat sama entity-nya. Gitu. Nanti saya planningin Pak buat itu ya, nanti sebelum di UAT mungkin saya kasih dulu dokumennya, kalau ada koreksi dari pengurus di feedback, baru saya benerin lagi. Ada yang lain? Belum itu ini. Ya Pak. Pembelian ini Pak. Ini pembelian Pak. Jadi pembelian itu dari mulai request for quotation sampai PO di sini Pak. Approval ke oleh unit kabit bendahara RFQ. Request for Ya, dari unit bisa Pak. Ya, harus dari unit Pak kalau pembelian. Emang dari pembelian? Ya, awal startnya dari unit dulu. Kan bisa, harus. Pembelian cuma beli. Ya, turun. Pembelian cuma beli doang. Apa Pak? Pajak apa Pak? Oh Pak Juki. Wah pajak ya. Pak Marzuki. RFQ. Iya, RFQ kan. Nah, jadi Ini menjalankan unit kan? koneksinya. Yang jalan unit, betul. Nanti RFQ. forecasting-nya tinggal ini aja, lihat datanya. Nanti update status dia. Itu teksnya bisa langsung dihapus saja apa memang defaultnya ada Pak? Bisa disetting kosong Pak, Bu. Oh, tapi kan memang untuk produk-produk tertentu memang mesti pakai teks, bisa di-input sendiri kan? Bisa Bu. Ya, oke. Jadi diadain aja Bu, yang apa ya. Jadi kalau ada teksnya dikosongin. Ya, RFQ dari unit. Pak Pepen? Ya. Itu Mas Arif nanya. Dari PP dari unit. Oh saya kirain ke Pak Rizky. Ya. Ya, gimana? Ya Pak, ini sama unit Pak. Ya. Sama unit. Confirm user unit. Nah baru kepala unit sampai ACC sampai ke Pak Adi nanti Pak. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Ini kan sebenarnya kalau di ODO itu atau di perusahaan lainnya itu yang disebut SPP itu permohonan sampai jadi PO. Nah, sementara yang tadi di FSD-nya Pak Rizky berdasarkan realisasi yang sekarang di lapangan, SPP sampai ketua nanti baru balik lagi. Jadi ACC-nya nanti sudah jadi PO balik lagi nanti. Gitu maksud saya itu. Udah jadi PO balik lagi, maksudnya gimana? Dimonitor pelaksanaannya Bu. Baru jadi voucher pada PO. Oh, jadi PO dulu baru di ACC? Ya, jadi kan gini Bu, saya sampaikan flow-nya di ODO ya Bu ya. Iya. Jadi di ODO itu adalah request for quotation itu adalah permohonan pembelian. Iya. Nah,
di Al-Azhar juga sama SPP. Nah, kalau memang nilainya di sini sudah di atas 100 juta, maka harus lewat dulu tim OE. Tim OE itu seolah-olah tim yang dibentuk membantu pembelian. Nah, tim OE sudah dapat finalnya, yang pemenangnya, maka disampaikan ke Kabag Pembelian, Kabid Anggaran, Bendahara, Ketua. Nah, ini PO sebenarnya tinggal dijalankan. Nah, yang sekarang requestnya Pak Rizky tadi disampaikan, ini di ACC dulu surat permohonan sampai Ketua. Nah, tim OE-nya nanti digeser di belakang, Bu. Gimana baiknya, Bu? Yang Tunggu, tadi Pak. yang tadi saya yang nggak perlu, jangan yang pakai tim OE, yang biasa dulu, yang jalur biasa, yang tanpa tim OE gimana? Oke. Ya kalau tanpa tim OE berarti kan ikutin approval-nya sama sampai Ketua, Bu. Jadi tadi RFQ yang bikin kan unit. Ya. Terus habis itu di sini ke kepala unit confirm. Ini ya, kan Bu. iya. Kepala unit. Terus Langsung ke Pak Adi. Pak Adi. Bisa koreksi kan? Pak Jul. Nah, nanti ada bendahara nanti, Bu. Bendahara sampai jadi ketua kan sebenarnya. Nah, pengurus kan tadi ini kan hanya 300.000, Bu. Di antara ini hanya salah satu. Tapi kalau nilainya 30 sampai 100 baru ke di antara bendahara dan ketua, Bu. Iya. Nah, ini kan barusan cuma 300.000. Kita coba create yang baru lagi, Bu. Create. Barangnya di sini. Itu yang OE itu bukan dari saya, ini pengurus yang minta. Dan memang harus begitu ternyata. Sebab kalau OE duluan yang ngambil, nanti seakan-akan itu belum disetujui udah dijalanin. Gitu Pak maksudnya. Iya, saya juga paham. Maksud saya itu, saya perlu nyampaikan, kalau dengan simpelnya digital umumnya di lapangan, di perusahaan lainnya, SPP itu adalah surat permohonan sampai jadi PO. Nah, sementara yang FSD-nya Pak Rizky kan, apa yang ada di lapangan sekarang itu SPP di tanda tangan dulu sampai ketua, ya kan? Nah, udah gitu dijalankan gitu kan, sebenarnya itu 2 kali gitu kan, padahal sudah jadi PO, sudah disetujui kalau flow-nya. Yang satunya SPP, satunya voucher kan? Ya ada. Maksudnya Pak Pepen, PO itu jadi ini SPP. SPP ini ketika semuanya disetujui, maka otomatis langsung jadi PO, gitu kan? Betul. Jadi nggak perlu balik lagi. Kalau voucher itu pertanggungjawabannya lain lagi, sudah realisasi. Ini kan baru proses jadi PO-nya dulu. Nah, ini contoh 90 juta. Nah, ini kan otomatis harus melewati approval sampai di antara salah satu bendahara atau ketua. Kalau yang di FSD kan, Bu, udah jadi PO, diperiksa lagi kan sama pengurus ya? Naik lagi ke atas kan? Kalau ini enggak, Bu. Jadi dipotong satu alur, dianggap sudah diperiksa PO-nya. Itu gitu. Karena sama-sama aja, Bu, pengertiannya gitu. Kalau di Iya, saya paham. Jadi satu alur itu aja yang kemarin kita sepakati, kita cut off. Jadi kalau kemarin kan manual kan PO diperiksa lagi sama pengurus lagi, terus turun kan ke bawah. Tapi kalau ini kan udah diperiksa kan, ininya Bu RFQ-nya udah diperiksa. Ya, berarti udah dianggap udah disetujui sama si pengurus. Ini apa nih, sudah nyampe approval siapa nih? Ini bendahara. Nah, karena nilainya di atas 90 juta. Kalau tadi kan cuma 300.000, Bu. Betul, di atas. Nah, tapi yang kemarin kita nggak approve adalah OE-nya Pak Pepen itu ditaruh di paling depan. Itu kita nggak sepakat. Tetap harus ngikutin yang manual. Karena pengertiannya kalau alurnya langsung tim OE,
belum disetujui sama KY, artinya OE sudah melaksanakan tender, tapi KY belum setujui, pengurus belum setuju. Itu kan nggak boleh. Gitu. Jadi harus pengetahuan approval pengurus dulu, mungkin baru bisa ditender. Kalau saya mengartikan gini Pak Rizky, jadi ini tim OE itu sama masih proses mengajukan surat permohonan pembelian. Jadi di sini memfilter dulu. Oh, sudah ada rencana pemenang nih, maksudnya peserta tender. Nah, disampaikan ke kepala pembelian, ke kabid, nah sampai ke ketua itu sudah final nih. Bendahara juga sudah tahu di sini. Oh, pesertanya ini. Nah, kalau misalnya sudah oke, pesertanya nanti kan tinggal dijalankan. Sudah difilter sama tim OE itu, artinya kebalik, logikanya kebalik ini Pak. Karena apa? Karena dia udah jalanin tapi bisa aja si KY nggak setuju. Ya nggak jalan dong berarti tendernya. Jadi buat apa dia jalan sama OE? Ngapain tender gitu ya? Masa dia udah tender duluan, KY-nya belum tahu gitu. Iya, tiba-tiba tender udah penang, tiba-tiba KY-nya nggak setuju. Iya nggak setuju. Sia-sia dong kayak. Itu berarti malah kebalik, malah 2 kali jalan kalau kayak gitu. iya. Pernah tuh kejadian kok. Gimana Pak Jul? Pernah kejadian waktu itu OE udah jalan, udah ada penang, tiba-tiba nggak ada anggarannya, nggak jadi. Iya kan, maksudnya kan itu jadi sia-sia OE kan. Ngapain ke OE, orang OE-nya itu nggak disetujui anggaran. Pak Rizky. Ya. Tim OE itu, jadi kita kalau di kantor tuh ada semacam, namanya apa ya, slip surat gitu. Kalah dari ketua, bendahara, terus sekretaris dan seterusnya. Nah itu nanti ketua di surat itu akan kasih tanda centang. Itu nanti kopinya ke saya. Nah itu artinya harus tender. Itu tanpa itu saya nggak bisa tender. Jadi untuk tender itu di atas 100 harus ada persetujuan pengurus Pak. Nah itu. Nah itu aplikasinya di Odo saya nggak paham itu. Nggak paham. Jadi saya nggak mungkin mengadakan tender tanpa ada tanda centang atau paraf atau tanda nggak usah paraf, nggak usah tanda tangan ya, tanda centang aja. Nggak ada itu saya nggak bisa. Oh berarti nggak tender. Intinya kita nggak bisa inisiatif sendiri ya. Pak Edi nggak bisa inisiatif sendiri. Ya itu biasanya barang-barang yang mendesak, terus penting, terus cuma satu itu. Gitu. Udah. Bahkan saya juga nggak tahu karena yang tahu kan pembelian. Begitu pembelian tidak lihat centang di tim OE, dia langsung proses jadi PO. Dia langsung beli barang. Saya nggak tahu itu. Tahu-tahu loh di atas 100 kok. Misalnya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Intinya flow-nya OE tidak boleh di depan Pak Peper. Nggak boleh. Harus di belakang KY dia. Jadi nggak dibenarkan secara sistem. Oke, jadi masalah SOP ketua. Masalah SOP soalnya. Kalau nggak dibenerin Pak Pepen, OIT nggak jalan-jalan sih. OIT-nya nggak tes. Oke Pak ya. Oke. Ada lagi Pak Arif? Pembelian. Berarti kalau udah nyampe PO masuk ke pembelian kan ya Pak Pepen ya? Iya, PO. Ya, coba Pak dilihatin sehingga si pembelian udah lihat daftar yang sudah pembelian sebenarnya Pak Arif sudah terjadi PO, tinggal receipt barang Pak. Nah, ini kan PO Pak. Oke. Nah, ini daftar yang nanti PO. Pak Arif, ini tampilan landing page. Ya, betul. Iya, betul. Login pembelian Pak. Coba diklik deh Pak Pepen 1 biar lihat. Ya, di sini ada statusnya nothing to bill, artinya barang sudah jadi PO tapi barang belum ada yang diterima, Pak. Nah, kalau misalnya di sini kita receive produk, berarti bagian penerima barang sudah nerima. Kemarin sepakat di gudang pusat ya, Pak ya? Ya. Oke, yang ngeklik nanti si purchase ya. Nah, kita balik ke status yang tadi. Nah, di sini sudah waiting bill, Pak. Artinya barang tadi kan sudah diterima. Nah, sudah diterima, di sini ada informasi waiting bill. Berarti sudah masuk ke akunting, nanti tinggal diterima tukar faktur atau kontrabonnya
atas penerimaan barang barusan, Pak. Gitu. Baik, Pak. Iya, Pak. Buka ya. Iya. Buka gitu. Ya. Iya. Iya, Pak. Betul. Pak. Iya, betul, betul, Pak. Oke. Betul. Betul Pak, ya user access Pak. Jadi maksudnya gimana Pak Arif? Yang tadi TU unit di purchase. Purchase sendiri purchase. Ya. 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 Pelan-pelan gitu Pak. Enggak pelan-pelan. Betul. Betul. Ya, ya. Saya udah kasih tahu itu di yang di FSC dia apa aja menu-menunya Pak. Login ini menunya ini, login ini menunya ini. Ini nggak nyasar lah ya. Nanti kita kasih tahu lagi di apa UAT-nya. Ini soalnya masih admin Mas, jadi semuanya masih ini. Di Purchase nggak usah lihat employee gitu ya. Jadi kalau forecast di unit itu bukan forecast namanya Pak, tapi SPP, LPJ, advance itu Pak. Ini yang forecast yang advance. Ada lagi yang apa normal itu SPP namanya. Terus ada realisasinya LPJ. Itu Pak status. Jadi di unit itu wajib 3 itu ada. Sama note ya, Pak Pepen ya. Setiap unit ada note ya. Note wajib ada di setiap login ya. Bisa. Ya. Buat kan tergantung sih. Tergantung kebutuhan. Buat kesulatan kan. Kalau create bill tanpa PO bisa nggak? Create bill tanpa PO bisa. Bisa. Contohnya gimana Pak? Jadi di situ untuk produk-produk servis. Nah, jadi bedanya PO dengan create bill adalah kalau create PO artinya di sana ada pencatatan persediaan Bu, akan dicatat jurnalnya.
penerimaan barangnya. Tapi kalau langsung di-create bill, artinya ada tagihan tanpa PO. Bisa, Bu. Ada di sini, Jadi, udah di. Ada, Bu, di sini. Jadi di accounting langsung create bill jadi, Bu. Vendor bill. Nah, di sini bisa langsung vendornya, Bu. Nah, ini bisa produk, bisa label. Ini nanti ada di fitur apa Pak? Di unitnya ada vendor deal. Enggak kan? Apanya? Ini Ada vendor bill, ada. Tadi saya terpikir gini, ini kalau gajian itu kan yang bikin voucher kan si SDI. SDI kan nggak perlu bikin PO kan untuk minta ini. Nggak perlu, Bu. Iya. Nggak perlu, karena itu servis. Jadi semua akun biaya di COA itu akan jadi masuk di produk dengan kategori servis. Yang artinya servis itu tidak dicatat persediaannya. Jadinya nggak ada stok ya? Ya, nanti kan ada jurnal biaya gaji pokoknya, biaya tunjangan BPJS Kesehatan, biaya tunjangan BPJS tunjangan hari tuanya dan lain sebagainya, Bu. Ada di item-itemnya. Oh, iya. Jurnalnya ngikutin posting akunnya ini, Bu. Iya. Itu yang bikin siapa, Pak? Nanti. Apa? Usernya siapa yang bikin? SDI kalau misalnya itu. SDI. Iya, benar. Nah, payment-nya jadi pakai nanti ini, sama pakai keuangan. create bill ini ya? Betul. Pakai create bill ini, Bu. Iya, oke. Nanti SDI ngisi itu tadi ya. Gaji pokoknya berapa, terus potong ininya berapa gitu, potong BPJS gitu kan. Ya. Kalau dari sudah payroll, nanti dari rekap di summary diambil mana yang PHP, ditransfer ke karyawan, mana yang beban pajak dicatat sebagai hutang pajak dulu nunggu sampai realisasi transfernya. Yang BPJS-nya juga sama gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Berarti nanti nih Pak, ini yang ngetes berarti Pak Arif ya, ngetes bikin gaji ini voucher gaji. Ya, Bu. Voucher gajinya tuh ujung-ujungnya apa sampai ke persen, Pak? Ujungnya aja, Pak. Jadi ujungnya ya, yayasan Ya. gaji yayasan, gaji. Jadi dari rekap Pak Arif keluar diinput ke total ke sini, Pak. Voucher biasa. Itu, Pak. Ada lagi Pak Arif, Bu Isti. Wario, ada pertanyaan Pak? Pak Jul? Belum. Yang selalu terkait masalah ini anggaran nih. Nah ini Bu, akun biaya ini akan jadi produk nanti Bu. Oh. THR, gaji semuanya akan jadi produk nanti. Mungkin nanti lebih jelas kalau testing ya. Iya Pak. Testing kalau udah angka beneran. Testingnya mesti per ini kan, per unit ya, per unit ya. Per unit, per entity Bu ya, per entity. Per entity per function. Jadi satu entity itu fungsinya apa aja, itu dijalan semua. Misalnya unit itu ada melakukan SPP, jalanin, advance, jalanin gitu Bu. Nanti kalau skenario testingnya ada yang kurang, ditambahin lagi sesuai dengan usulan. Ini tuh kali ya, dari saya analis. Kalau dari Pak Pepen mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup Pak. Cukup ya. Gimana Pak pengurus? Kira perlu di itu time schedule-nya aja, time schedule yang tadi.
Tanggal-tanggal tadi Ditunjukin lagi Pak Rizky. Oh, tunjukin lagi, oke. Timeline. Iya Pak. Nah, ini kok saya nggak bisa nge-share. Oh, sebentar, saya stop dulu. Oh iya, Pak Pepen. Silakan Pak. Lupa. Nanti ini Pak, yang akan kita jalanin, rencananya planningnya, sosialisasi itu tanggal 28 Mei. Jadi tanggal 18 sampai Agak diperbesar Pak Rizky, maaf. Nah ya. Tanggal 18 sampai tanggal 27 saya tektokan sama Pak Pepen. Saya mau pretest. Sudah itu baru kita sosialisasi tanggal 28 Mei. Terus Sosialisasi UET dulu. Ya, sosialisasi UET. Sosialisasi dulu. Kemudian tanggal UET-nya itu tanggal 29 Mei sampai tanggal 7 Juni. Gitu. Terus migrasi datanya tanggal 8 sampai tanggal 15 Juni. Evaluasinya itu menyeluruh, termasuk evaluasi testing, technical documentation, training, itu tanggal 16 sampai tanggal 19. Ya. Implementation ya. Ini target launching itu implementation. Gunting pita deh. Apa? Gunting pita. Gunting pita, betul. Gunting pita. Iya, gunting pita, iya. Gantung kalau PSBB ya nggak bisa gunting pita. Pakai itu aja alarmnya nih. Iya betul. Mudah-mudahan sih lancar ya, insya Allah. Kalau masih PSBB gimana tuh? Pakai Zoom aja Pak. Pakai Zoom. Launchingnya pakai Zoom. Launching Zoom. Karena kita targetnya Juli udah dipakai ya sama unit-unit ya. Iya. Jadi nanti saya bikin sistem kalau misalnya 80% belum selesai juga, ini ada warning, kita harus ada darurat meeting lagi. Apa yang harus dilakuin ya. Apa kendalanya di mana gitu. Kalau saya prediksi sih di migrasi data sama perapian data ini lumayan lama. Jadi tapi kan kita udah spend 22 sampai 30 Juni di target launching, itu mesti bisa dipakai sama kita, cukup lama waktunya. Jadi kalau misalnya mundur seminggu masih bulan Juni juga masih. Itu sih Pak Ali. Halo. Ya. Iya. Gimana Pak Ali? Schedule. Ini kalau ini kan on schedule. Jadwal. Oh iya, schedule. Tadi rapin lagi nih, ini masuk tulisannya. Itu salah kalau itu Pak, urutan nomor 5. Mana? 5 tuh perapihan dulu baru migrasi. Balik. Ini maksudnya barengan nih Pak. Oh, bukan sekuensial. Rapihin dulu baru migrasi. Kayak gitu. Sambil kan kalau perapian data master datanya Pak. Kalau migrasi data itu transactional datanya. Beda ini. Beda. Kecuali di migrasi data itu ada data yang belum disediain di data, itu baru perapian data dulu. Tapi kalau dia udah sebagian besar ada, langsung bisa paralel ya, nggak sekuensial. Kalau perapian data gini Pak, ada data yang kurang gitu, ada data yang salah gitu. Ya harusnya sekuensial, cuman kalau bisa paralel ya paralel aja. Supaya nggak ngeblocking Pak, lama kalau blocking. Gara-gara satu item semua yang bisa dikerjain paralel jadi ngeblok, sayang kan gitu.